Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang bertema dampak positif dan manfaat dari literasi digital. Topik yang pertama ada hubungan manusia dan teknologi, di mana manusia ini tidak dapat lepas dari sebuah teknologi. Dalam konsep kebudayaan, teknologi bahkan masuk di dalam salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada organisasi sosial, yang keempat ada sistem peralatan, hidup dan teknologi, yang kelima ada sistem mata pencaharian hidup, keenam ada sistem religi, dan yang ketujuh ada kesenian. Menurut Paul W. de Vore ini, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini juga berdampak pada munculnya era disrupsi. Era disrupsi itu apa sih? Era disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Selanjutnya, topik yang kedua ada dampak positif dari sebuah teknologi. Pada dasarnya, setiap manusia ini perlu berkomunikasi. Manusia juga perlu bahkan sesekali haus akan informasi. Mungkin bisa disebut dengan istilah kepo atau knowing every particular object bisa menjadi istilah yang tepat. Nah, ini sebuah laporan dari The Knight Commission Informing Communities Sustaining Democracy in the Digital Age mengatakan bahwa orang mengakses berita dan informasi untuk memperoleh keuntungan dan melihat berbagai macam kesempatan yang berguna bagi diri atau orang terdekat. Nah, bisa dikatakan orang membutuhkan akses terhadap informasi yang relevan dan terpercaya dengan tujuan membantu mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Munculnya berbagai platform media, baik media massa ataupun media sosial, jelas memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, perkembangan literasi digital ini juga menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari kemajuan teknologi. Dunia virtual pada akhirnya telah mengubah kultur dan tatanan pada berbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan. Perubahan jelas terasa bagi lembaga penyelenggara pendidikan, termasuk perguruan tinggi, bukan saja karena teknologi digital itu berkembang tak henti-hentinya, sehingga menuntut adanya penyesuaian pada sisi pendidikan, cara kerja, proses belajar, dan strategi yang baru. Tetapi juga karena faktor generasi pembelajar atau istilah learners yang mayoritasnya ini sudah mengenal digital dan media sehingga menuntut semua institusi untuk ikut memanfaatkan teknologi yang ada. Selanjutnya ada topik yang ketiga, dampak negatif dari sebuah teknologi. Di mana dampak negatif dari teknologi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada keamanan digital, yang kedua ada kualitas hidup, yang ketiga ada bidang ekonomi dan politik. Di mana keamanan digital ini terbagi menjadi 3 hal lagi. Yang pertama ada serangan dunia maya, di mana jenis manuver ofensif yang digunakan oleh negara, individu, kelompok, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer dengan tindakan berbahaya yaitu dalam bentuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan. Selanjutnya yang kedua ada pencurian informasi identitas. Di salah satu yang sering dilakukan untuk mencuri informasi dan identitas ini adalah phishing, yaitu suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi bekas seperti kata sandi, kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi. Selanjutnya yang ketiga ada manipulasi data digital.
Manipulasi data digital ini adalah merubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem. Manipulasi data terdiri dari mengubah data, mendapat data, menghapus data, dan memperbarui data. Dampak yang kedua ada kualitas hidup, di mana kualitas hidup ini terdapat 3 hal juga. Yang pertama ada lingkungan hidup, di mana di dalam lingkungan hidup ini terdapat banyak teknologi-teknologi yang berkembang, ada kalanya akan muncul sampah sampingan. Yang kedua ada masalah mental. Ada kalanya seseorang ini dengan kemajuan teknologi sangat kecanduan sebuah gadget. Selanjutnya yang ketiga ada masalah produktivitas kerja. Sebagai contohnya ini penggunaan PC untuk keperluan kerja jika tidak digunakan dengan baik maka akan menjadi tidak tepat. PC yang seharusnya dipakai untuk bekerja tetapi tidak dipakai untuk keperluan yang berselancar, membuka sosial media atau situs yang tidak seharusnya. Selanjutnya yang terakhir ada dampak negatif, yang terakhir ada bidang ekonomi dan politik. Seperti munculnya teknologi baru, ojek online, dalam beberapa waktu bisa menjadi penyebabnya matinya keberadaan ojek offline. Selanjutnya, topik yang keempat ada konsep dasar lot dan big data. Yang pertama, lot. Lot atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Lot juga telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau disingkat menjadi MEMS, dan internet. Internet of Things ini juga dapat didefinisikan sebagai subjek, misalkan orang dengan monitor implan jantung, hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang telah dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, Lot paling erat hubungan dengan komunikasi mesin to mesin atau M2M di bidang manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart. Sebagai contohnya itu smart kabel, smart meter, smart grid sensor. Nah, sedangkan big data ini adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data ini telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi yang harus dilakukan ini organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Pentingnya big data ini tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis. Seperti yang pertama, pengurangan biaya, kedua, pengurangan waktu, ketiga, pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk, dan yang keempat ada pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya dengan analisis bertenaga tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bisnis seperti yang pertama menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis, yang kedua menghasilkan informasi mengenai titik penting penjualan berdasarkan kebiasaan pelanggan dalam membeli, yang ketiga menghitung kembali seluruh risiko yang ada dalam waktu yang singkat, dan yang keempat ada mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, topik yang kelima ada artificial intelligence, di mana definisi artificial intelligence ini adalah komputer dengan karakteristik seperti otak manusia, meliputi kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, dan menaikkan produktivitas.
Untuk tujuannya, yang pertama ada logika dan pemecahan masalah, yang kedua ada representasi pengetahuan dan rekayasa pengetahuan, yang ketiga ada merencanakan, yang keempat ada belajar, dan yang terakhir yang kelima ada mengembangkan kreativitas. Untuk pemanfaatannya, yang pertama meningkatkan produktivitas. Dengan adanya AI yang dapat bekerja secara efisien dan cepat, tentunya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak dibandingkan manusia, sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakannya dan produktivitasnya akan meningkat. Yang kedua, ada cepat dan efisien. AI yang bekerja secara otomatis dapat dengan cepat melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, fitur-fitur dalam aplikasi pengeditan foto yang hanya dengan sekali klik dapat menggantikan background, mengubah warnanya, bahkan menghilangkan objek tertentu dalam foto. Membantu meminimalkan kesalahan manusia, fitur-fitur seperti autocorrect dalam keyboard, Copilot di GitHub dapat sangat membantu dalam pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Contoh lainnya ini ada fitur AI di kendaraan roda 4 seperti mobil yang sudah dapat menggunakan sensor untuk menghindari hambatan di jalan raya dan pengemudi ini sendiri tentunya akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir ada otomatis. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan penyeleksian akan dapat dengan mudah dilakukan secara otomatis menggunakan AI. Contohnya deteksi spam dalam email dan bahkan dapat mendeteksi sebuah virus. Topik yang keenam ada e-commerce. Pengertian dari e-commerce sendiri ini adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce ini terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau disingkat menjadi e-commerce. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce ini tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. E-commerce ini juga menguntungkan pembeli dan juga penjual. Pembeli lebih hemat biaya dan waktu karena tidak perlu jauh-jauh mencari barang yang diperlukan. Berbagai tipe e-commerce ini serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri ini setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya yang pertama, business to customer atau B2C, ada business to business atau B2B, ada consumer to consumer atau C2C, ada social e-commerce, ada mobile e-commerce atau m-commerce, dan yang terakhir ada local e-commerce. Dan juga ada berbagai bisnis model dalam e-commerce. Bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkap bagaimana cara perusahaan ini mendapatkan laba atau monetizing melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama ada value proposition atau proporsi nilai, ada revenue model atau model pendapatan, ada market opportunity atau kesempatan pasar, ada competitive environment atau lingkungan kompetitif, ada competitive advantage atau keunggulan bersaing, ada market strategy atau strategi pasar, ada organizational development atau pengembangan organisasi, dan yang terakhir ada manajemen tim atau tim manajemen. Nah, selanjutnya topik yang ketujuh ada etika dunia siber.
di mana dunia digital ini telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika ini berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Salah satu tantangan dalam dunia siber uh, yang kerap membawa ini masalah adalah hoax. Ada beberapa situs yang dapat kita gunakan sebagai rujukan untuk klarifikasi berita hoax. Beberapa di antaranya ada yang pertama laman resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kedua ada laman yang dikelola oleh Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, yang ketiga ada laman Turnback Hoax, dan yang terakhir ada laman Cek Fakta. Topik yang terakhir atau yang ke-8 ada pemanfaatan internet secara bijak. Salah satu bab penggunaan internet secara bijak ini adalah menghindari plagiasi. Plagiasi ini terjadi salah satunya jika kita tidak memberikan sumber kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam tulisan kita. Ini sering sekali terjadi karena kelalaian kita dalam melakukan sebuah sitasi. Jadi itu dia salah satu video penugasan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya, memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.